thank you udah nyempetin waktu hadir buat kelas hari ini. Jadi yang udah dibilang, tema kita adalah case interview untuk consultant career session. Sebelumnya di agenda ini nanti aku akan breakdown jadi 3 bab. Pertama overview, kira-kira consulting itu apa, industrinya kayak gimana, dan daily task kita sebagai consultant itu apa. Lalu untuk nomor 2, aku akan breakdown kira-kira case interview yang pernah aku alamin tuh kayak gimana, dan terakhir tips and triknya. Oke, pertama perkenalkan dulu, nama aku Sean Steven, aku lulusan Teknik Elektro di ITB, dan juga pernah tergabung dalam Excel Future Leaders Batch 7. Untuk professional experience sendiri, aku mulai dari PEVA sebagai business analyst sampai Accenture full time ya sebagai consulting analyst. Jadi dari PEVA sampai SK itu merupakan intern aku. Secara sekilas seperti ini. Nah, lalu untuk di Accenture-nya sendiri, Accenture tuh ada 4 bidang pilarnya paling besar, yaitu consulting, media, operation, dan teknologi. Nah, aku gabungnya di consulting-nya. Oke, mungkin aku langsung lanjut. Nah, jadi, oh iya, sebelumnya kira-kira aku boleh nanya nggak salah satu orang yang daftar hari ini, kira-kira ekspektasi kalian tuh apa sih ngikutin kelas ini? Jadi aku lebih ke gambar apa yang harus aku berikan gitu. Mungkin siapapun boleh. Kalau misalkan nggak ada, aku mungkin tanya aja kali yang on cam. Sulaiman, kira-kira hari ini ekspektasi kamu apa ikut kelas ini? Oke, halo Kak Shan, sebelumnya kenalin aku Diko. Jadi kenapa aku ikut kelas ini? Kan pastinya tadi seperti yang udah disampaikan, kita bakal kupas juga soal consulting, dan consulting itu paling dagingnya itu pas bagian case interview-nya. Jadi pas kita, bahkan ada statement, kalau misalnya kita bisa hajar case interview-nya, kita bakal bisa dijamin untuk bisa masuk consulting company, kayak gitu sih Kak. Mungkin itu yang bikin tertarik di kelas siang hari ini. Oke. Thank you. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau aku boleh gambarin, ada banyak banget consulting industry yang ada sekarang ini. Bisa dibagi dari large firm sampai freelancer. Untuk large firm sendiri yang teman-teman udah tahu kayak McKinsey, BCG, Bain, dan lain-lain. Dan untuk scope-nya sendiri, mereka ada yang international founded atau locally founded. Locally founded kayak SKA Consulting. Nah, biasanya setiap consulting mereka punya beberapa tim di dalamnya, yaitu dari strategi sampai teknologi. Cuman setiap consulting firm punya specialty-nya sendiri, sehingga membedakan mereka daripada kompetitor. Misalkan di Accenture, maka yang paling kuat adalah teknologinya. Misalkan di BCG dan McKinsey, maka yang paling kuat adalah strategi dan manajemennya. Misalkan di Deloitte, maka yang paling kuat adalah financial advisory-nya. Tidak dipungkiri juga bahwa Deloitte punya juga teknologi timnya. Jadi something like that. Kalau dibayangin, jadi kalian bisa kira-kira nerka atau ngincer kira-kira company mana yang kalian pengen incer dari sekarang. Oke, next. Nah, aku bakal langsung lanjut. Kira-kira daily task aku sebagai consulting analyst itu apa sih? Nah, framework yang paling dasar semua consulting pakai biasanya pasti discover, analyze. Nah, tapi tergantung project nih. Kita antara cuma recommendation atau execution. Nah, kalau dari discover sendiri, pasti kita harus assess bagaimana best practice klien kita yang saat ini. Jadi misalkan kalau klien aku, misalkan PT ABC. PT ABC ini bergerak misalkan di bidang manufaktur. Nah, aku harus tahu kira-kira dalam pengerjaan manufakturnya mereka menggunakan teknologi apa, prosesnya berapa lama, dan berapa orang yang dibutuhin. Nah, aku harus tahu sampai detail-detailnya, sampai dokumennya. Kira-kira policy dokumen yang ada di company itu seperti apa. Maka outcome dari phase ini adalah kita dapat memberikan current practice yang mereka jalani saat ini. Tujuannya apa? Ini sebagai landasan kita untuk maju ke next phase-nya. Next phase-nya adalah analyze. Jadi setiap consulting firm rata-rata punya knowledge repository. Jadi mereka punya
best practice di current industri itu. Jadi kalau misalkan di manufaktur, mereka udah punya nih kira-kira bagaimana sih manufaktur yang terbaik yang harusnya dilakukan suatu company. Dari current practice, untuk menjadi best practice, nah kita analyze kira-kira apa sih yang kurang dari company ABC ini untuk bisa menjadi best practice-nya. Maka outcome-nya adalah gap analysis. Nah, terakhir, untuk langkah terakhirnya, setelah kita udah tahu nih gap-nya apa, kita maka rekomen kira-kira apa sih perbaikan yang bisa klien kita lakukan, atau jika klien kita mau kita yang ngelakuin itu, kita langsung eksekusi semua rekomendasi yang kita ajukan. Jadi, secara gambaran besar, consulting itu membantu klien untuk menuju ke best practice-nya itu. Oke, aku lanjut untuk recruitment phase-nya sendiri. Aku bisa bagi menjadi 4 kategori paling penting, yaitu dari screening, online test. Nah, market sizing biasanya itu adalah phase pertama, lalu final interview adalah phase kedua. Nah, dari screening sendiri, inputnya tuh apa yang kita berikan hanya submission of CV dan cover letter biasanya. Nah, kenapa difficulty-nya paling high? Karena dari beribuan applicants hanya 10-15 atau sekitar itu yang dipanggil untuk online test. Jadi, kenapa aku taruh high? Karena proses yang diperlukan untuk menyiapkan CV dan cover letter ini 4 tahun selama 4 tahun kalian kuliah. Lanjut, kita ke online test. Online test ini biasanya menggunakan platform vendor, misalkan kayak Pymetrics kalau kalian tahu, atau enggak internal website platform. Nah, isinya apa sih? Isinya biasanya hanya logic test. Kira-kira kalau kalian dikasih uang 1.000, lalu kalian mengeluarkan itu 500, sisanya kira-kira berapa? Nah, logic test paling gampang itu sampai logic test case beneran. Kira-kira misalkan kalau PT ABC ini mengalami kemunduran selama 5 tahun. Kira-kira kalian dikasih pilihan ganda, kira-kira kalian bisa nebak gak penyebabnya apa? Jadi online test semacam seleksi paling awal untuk menentukan logic kalian structure atau enggak. Dan difficulty-nya biasanya low karena kemungkinan besar kalian lolos online test sangat tinggi. Lalu untuk phase berikutnya biasanya kalian udah dipanggil nih interview one-on-one sama assessor kalian. Nah, biasanya tahap pertama adalah market sizing. Market sizing tuh bentuknya gimana sih? Misalkan kalian bisa nggak nentuin berapa jumlah mahasiswa di Indonesia? Nah, dari satu Indonesia kalian bisa mentahin nggak berapa jumlah mahasiswa yang aktif sekarang sedang belajar? Gimana caranya nanti akan kita bahas juga. Nah, difficulty di sini lumayan medium karena di sini udah mulai di-assess nih dari kalian berbicara, komunikasi, gesture, bahasa Inggrisnya, dan juga framework yang dipakai. Lalu untuk final interview sendiri, ini merupakan level terakhir karena kalian di-assess langsung sama partner atau director level biasanya. Nah, case-nya juga beda dengan market sizing. Case ini akan multiple step. Nanti kita juga akan bahas di belakang. Dan juga difficulty-nya high juga karena ini merupakan tahap terakhir untuk menentukan kalian dapat offer atau enggak. Oke, aku mungkin langsung lanjut. Nah, sekarang aku mau breakdown kira-kira apa aja sih gambaran case interview-nya. Nah, sebelum kita breakdown, aku mau kasih tahu bahwa prinsipal paling dasar adalah misi framework atau mutually exclusive, collectively exhaustive. Artinya apa sih? Setiap permasalahan kita bisa breakdown menjadi elemen terkecilnya, tapi elemen terkecilnya itu saat kita gabungkan akan menjadi masalah itu sendiri. Jadi kita nggak menambahkan atau mengurangi masalah itu. Nah, gimana cara kita membagi-bagi masalah itu? Di sini biasanya ada 5 cara untuk membagi-baginya. Misalkan, aku pakai PT ABC lagi ya. Misalkan PT ABC penurunan sales-nya turun nih. Nah, kalian bisa breakdown menjadi apa? Profit. Kalian bisa lihat profitability equation-nya. Dari profit sama dengan revenue kurang cost.
Jadi saat kalian breakdown ini, kalian bisa tahu nih kira-kira cost-nya yang naik, revenue-nya yang turun, atau stagnan. Dari sini kalian bakal ketemu masalah yang dihadapi PT ABC. Misalkan kalau kalian pakai proses structures. Proses structure ini kalian melihat proses bagaimana PT ABC berjalan dari produksi sampai diterima oleh konsumen. Jadi, misalkan kalian melihat proses di manufakturnya, kira-kira ada masalah atau kendala apa, lalu proses packaging-nya, dari proses packaging, terus berlanjut ke proses delivery, ke warehouse, dari warehouse ke retailer, dan retailer ke konsumen. Jadi perjalanan barang itu di manufaktur sampai ke konsumen, kalian bisa breakdown prosesnya itu apa aja, dan kalian bisa lebih detail dalam melihat masalah yang ada. Itu untuk proses structure, gambarannya seperti itu. Lalu untuk conceptual framework yang paling terkenal adalah 3C. 3C itu Customer Company Competition. Jadi kalian lihat company-nya ABC, kira-kira mereka kekurangannya apa sih, antara pekerjanya banyak yang pergi, atau misalkan ada masalah internal politik, atau misalkan ada apa. Kalian lihat strength-nya company dan weakness-nya company di sini. Lalu lihat customer-nya. Kira-kira tren customer tuh berpindah nggak sih? Dulunya suka ABC, sekarang sukanya misalkan DEF, PT DEF. Malah sukanya company lain karena produk yang ditawarkan oleh DEF lebih sesuai dengan customer. Lalu kalian juga lihat competition-nya. Kira-kira competition itu ada nggak sih kompetitor baru yang muncul di market sehingga produk ABC ini kalah bersaing? Jadi kita bisa bagi ketiga itu. Lanjut, kita ke segmentation. Segmentation ini biasanya yang digunakan untuk market sizing. Misalkan ya segmentation, aku ngelihat aku mau segmen target market PT ABC. Nah, gimana cara aku bagi target market PT ABC? Aku bagi dulu nih, dari misalkan dari umur, dari region, dari income levelnya. Nah, nanti setelah kebagi-bagi, aku lihat nih, kira-kira target atau segmentasi mana sih yang nggak bisa beli produk aku, atau yang nggak mau lagi beli produk aku. Nah, jadi nanti aku bisa strategize nih, antara aku biarin aja consumer target market itu nggak beli produk ABC lagi, atau aku kejar-kejaran malah. Jadi itu untuk segmentation. Lalu untuk opposite word, nah opposite word ini paling gampang, tapi hanya bisa dilakukan di level paling atas pembagian. Jadi dia nggak bisa buat detail-detailnya. Nanti kita bakal masuk ke market sizing yang detail-detail tuh kayak gimana. Misalkan opposite word, misalkan aku bilang, oh, misalkan target market adalah aku adalah orang Jakarta. Jadi aku bisa bagi orang Jakarta dan bukan orang Jakarta. Atau anak muda atau bukan anak muda. Terus kalau misalkan produk aku manufaktur yang misalkan kecap ya. Jadi kayak pencipta kecap dan bukan pencipta kecap. Jadi kita main kata kebalikannya. Jadi itu 5 cara untuk bagi menjadi misi. Nah, mungkin aku lanjut. Untuk di online test sendiri, ini kira-kira gambaran yang aku dapat dalam pymetrics.ai. Bisa kalian lihat ini adalah games. Jadi satu kotak menggambarkan satu games. Money exchange, key press, balance, dan lain-lain. Saat kalian tekan money exchange, gambarannya adalah seperti ini. Jika kalian dikasih $1.000, lalu ada teman kalian yang mau minjem, kira-kira kalian mau ngasih berapa ke dia? Nah, itu bebas, benar-benar bebas. Bisa dari 1 sampai $1.000. Setelah dikasih, nanti muncul, ternyata teman kalian balikin uang kalian dengan tambahan $10 misalkan. Jadi kalian untung dong setelah minjemin ke dia. Oke, itu game pertama. Nah, money exchange kedua dilakuin hal yang sama. Nah, tapi mereka bisa mau ngeliat nih bias kalian kayak gimana. Di money exchange 1, kalian dapat untung nih mau ngasih ke teman kalian. Di game kedua, apakah kalian tetap willingly ngasih itu, atau kalian tetap menjaga risk kalian sekecil mungkin. Jadi assessment itu melihat gimana cara kalian bertindak terhadap society. Kalau misalkan digit yang di tengah kiri, itu kayak kalian dikasih 3 huruf,
3 angka dan kalian hafalin. Setelah kalian bisa, dikasih 4 angka, terus berlanjut sampai kalian nggak bisa nebak lagi. Nah, jadi gambaran-gambaran game seperti itu. Ini cukup mudah karena kalian nggak perlu belajar apapun, cuman logic dan interaction based aja. Nah, untuk di BCG Potential Test sendiri yang pernah aku alamin, jadi kalian bakal dikasih case tentang suatu perusahaan. Nah, gimana cara prosesnya tuh kayak gimana sih? Misalkan PT ABC nih, permasalahannya revenue-nya turun. Nah, pertanyaan pertama langsung adalah, kira-kira data apa sih yang kalian mau minta ke PT ABC? Nah, pertanyaan pertama itu menggambarkan discover phase, yang tadi aku bilang tuh, sebagai konsultan kita ada discover phase. Jadi sebagai, itu udah di-assess nih, kira-kira kalian tahu nggak sih minta data apa ke klien? Kalau kalian minta data yang nggak relevan, tentu ke belakangnya pasti jadi, analisisnya jadi salah. Jadi dari awal kalian udah harus minta data yang tepat. Gimana cara tahu data yang tepat itu? Nah, itu eh, karena masih levelnya masih interview, jadi kalian banyakin baca-baca buku yang nanti aku bakal kasih tahu juga bukunya tuh kayak apa. Tapi kalian taunya dari mana harus familiar dengan berbagai interview case yang ada. Jadi kalian udah punya basic knowledge-nya nih. Oh, kalau revenue-nya turun, kita harus lihat dari quantity of sales-nya atau dari cost-nya atau dari consumer trend-nya. Nah, jadi kayak gitu-gitu yang perlu dipelajarin dengan latihan. Oke, aku bakal lanjut. Nah, untuk case pertama kita market sizing. Di market sizing pertama, aku punya soal how much all of McDonald outlets revenue in Jakarta for one whole week. Nah, mungkin sebelum uh, aku kasih tahu caranya, kira-kira ada yang mau coba jawab nggak? McDonald revenue ini aku harus bagi ke apa aja? Atau ada langkah pertama yang aku harus lakukan sebelum aku mulai analisis? Kalau ada yang kepikiran langsung boleh. Boleh banget jawab. Ada. Coba aku tanya ya. Kalau Edward tahu nggak? Mungkin cek berapa banyak outletnya dulu, Kak. Oke. Dan gimana cara, selain itu ada nggak variabel lain yang kamu pengen tahu buat di level 1? Buat di level 1. Buat di level paling pertama. Jadi kalau udah tahu outlet, harus tahu apa lagi? Revenue biasa sih tahu. Biasa kalau setahu aku ya, biasanya bukannya langsung ada di laporan keuangannya ya, Kak. Langsung melihatnya kayak gitu. Jadi biasa dari revenue-nya udah jelas. Nggak perlu kita cari-cari dulu kan, kayak pengeluaran dia tuh berapa biasanya. Kayak gimana? Oke. Nah, yang Edward udah sampaikan itu benar, berarti kayak ada outlet sama ada laporan keuangannya. Cuman di market sizing, ini kita adalah guesstimate. Jadi kita harus menerka-nerka tanpa dikasih tahu info yang jelas. Karena data sendiri pun, kita nggak mungkin tahu ya data McDonald satu Jakarta dalam 1 minggu itu seperti apa. Nah, tugas konsultan adalah guesstimate pertama. Nah, gimana cara guesstimate yang baik dan benar? Sebelum masuk kita membagi itu, kita harus clarify. Jadi setelah kita diberi case-nya, kita harus clarify. Kenapa penting? Karena ini membedakan kandidat yang ngerti tentang proses seleksi interview yang baik dan benar atau yang enggak. Clarify-nya gimana? Kita harus cari tahu apakah McDonald ini hanya yang dine-in atau kita memperhitungkan semua online channel-nya. Kayak GoFood, bla bla bla, bahkan outlet-outlet yang ada di mall. Karena kan itu lebih kecil daripada dine-in. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita tanya ini? Karena ini bakal mempengaruhi bagaimana cara kita membaginya. Misalkan enggak, dine-in yang benar-benar normal yang kayak biasa. Oke, terus kita clarify lagi nih. McDonald ini kita memperhitungkan semua menu yang terjual atau cuman
segmented menu, misalkan cuma breakfast atau something like that. Dikasih tahu lagi, oh ternyata semuanya. Jadi kita bisa include semua menu. Terus kalian bisa nanyain apapun yang selama logis untuk clarify sebelum kalian menjawab. Oke, kita mulai. Berarti kalau aku bisa next, nah aku bakal bagi ini number of McDonald outlets yang ada, dan untuk sake of simplicity, aku anggap semua revenue satu McDonald di satu Jakarta itu sama satu sama lain. Jadi aku bisa langsung kali revenue of one McDonald in a week. Nah, gimana aku bagi number of McDonald outlets itu sendiri? Aku bisa guesstimate Jakarta total area dalam kilometer persegi, dan aku bagi average distance between McDonald outlets. Jadi misalkan kalau Jakarta total ada 1000 km atau 600 atau something like that, kalian bisa nerka-nerka nih di lingkungan kalian, setiap McDonald tuh jaraknya berapa kilometer sih antara satu sama lain. Sehingga kalian bisa guesstimate keberadaan McDonald satu Jakarta seperti apa. Lanjut, untuk revenue-nya sendiri, aku bisa mulai dari number of cashier. Nanti aku jelasin juga kayak apa sih contoh jeleknya. Ini aku kasih tahu dulu contoh yang benar dan biasanya angkanya supaya lebih logis nanti hasilnya. Nah, kenapa aku mulai number of cashier? Karena aku mau dari angka yang exact. Jadi bottom to top approach. Aku nggak bisa bilang kayak, iya total populasi Jakarta segini, kira-kira yang suka McDonald segini, dan biasanya mereka spend ini. Kenapa itu jadi kurang logis? Walaupun mungkin, tapi kurang logis karena jumlah McDonald ini sendiri terbatas. Sehingga mau populasi seberapapun, kalau supply-nya nggak cukup, pasti consumer ini nggak kebagian juga dong. Nah, gimana cara yang lebih logis? Kita mulainya dari supply. Kira-kira kapasitas McDonald tuh berapa sih buat generate makanan ini, sehingga kita bisa ngitungnya dari mana number of cashier. Karena itu entry point semua transaksi berjalan. Number of cashier, aku kali work hour in a day. Lanjut, aku bagi juga kira-kira average time to fulfill one order tuh berapa lama sih? Sehingga aku bakal tahu kapasitas maksimum dalam order yang bisa di-deliver oleh McDonald tuh berapa. Lalu aku kali juga nih average order value, biar aku bisa dapetin angka uangnya tuh berapa. Terakhir, aku tinggal kali number of days in a week. Nah, kalau kita main angka, nanti bakal, misalkan aku bilang 600 km kuadrat, aku bagi 2 km kuadrat per outlet, sehingga kita kalau dibagi jadinya 300 outlets. Nah, untuk bisa memastikan kalian itu benar atau enggak, kalian harus banget pakai satuan. Jadi kilometer kuadrat bagi kilometer kuadrat, tapi ada bagi outlet. Jadi outletnya naik, sehingga 300 outlets. Ternyata benar nih, 300 outlets sama number of McDonald outlets. Jadi itu cara untuk memastikan yang kalian tulis itu benar. Oke, number of cashier aku bisa bilang 4, work hour-nya 8 hour a day, atau 450 minutes per day. Nah, muncul nih 1920 menit. Aku bilang bisa, ini semua assumption ya BTW, jadi kayak, tapi assumption kalian juga harus logis. Nah, logisnya gimana? Kalian kan biasanya udah cukup sering ke McDonald misalkan, jadi kalian tahu kira-kira apa sih yang logis atau apa yang enggak. Misalkan aku bilang 10 menit per order. Jadi kita bisa dapat 192 orders per day in one McDonald outlet. Aku kali misalkan average ordernya adalah 100.000. Jadi 19.200.000. Aku kali 7 jadi 134 juta. Nah, final answer-nya adalah 300 outlet kali 134 juta ini. Jadi 40,3 billion. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang sangat proporsional dan maksudnya yang baik, yang paling ideal untuk disampaikan. Nah, kira-kira gambaran yang nggak ideal tuh kayak gimana? Nah, gambarannya adalah kita mulai bukan number of McDonald outlet,
tapi total population of Jakarta. Misalkan dikali yang suka McDonald, dikali yang bisa beli McDonald, dan dikali frekuensi mereka dalam membeli McDonald. Itu merupakan sesuatu yang logis juga, cuman saat kalian nanti bisa breakdown ke angkanya, menjadi sesuatu yang sangat besar sampai kalau dilihat-lihat McDonald outlet tuh nggak bisa support itu. Nah, kenapa itu juga lebih biased mulai dari total population Jakarta? Karena kan dinamik ya. Total population Jakarta itu 10 juta, tapi kan dalam perharinya warga Bekasi, Tangerang semua ke Jakarta juga bisa. Jadi gimana kalian cara tahu berapa banyak orang yang masuk ke Jakarta di satu harinya itu? Itu bakal menambahkan kompleksitas dalam perhitungan dan makin kemana-mana, bukan fokus ke revenue McDonald ini. Nah, mungkin juga aku pengen kasih gambaran gimana sih in real life dalam menjawab structure-nya, gimana sih dalam menjawab assessor. Kalau ini kan nanti bakal bahasa Inggris ya. Nah, yang aku pelajarin dan aku praktekkan caranya adalah kita bagi dulu kita poin-poin yang kita mau bagi itu apa. Jadi kita belum nyebutin angka-angka yang di kanan ini. Misalkan aku coba pakai bahasa Inggris ya. Okay, sir, I want to break down McDonald revenue into into 2 points at level 1. First, I will multiply number of McDonald outlets, multiply it by the revenue of one McDonald in a week. Okay. After that, number of McDonald outlets, I want to divide it into Jakarta total area divided with average distance between McDonald outlets. Move on to the revenue of one McDonald in a week. I want to divide it into number of cashier times work hour in a day times average time to fulfill one order times average order value times number of days in a week. After all of this calculation, do you agree? Kayak kalian bisa bilang kayak, apakah kamu keberatan dengan framework yang aku gunakan, atau do you have some kind of issue with my framework? Kalau dia bilang enggak, then kalian move on. So if we go to the calculation part, Jakarta total area I assume is 600 km square. And also I assume the average distance between McDonald outlet is 2 km per outlet. So I will get 300 outlets. Nah, ini kalian lakukan sampai ke bawah. Jadi mulai pelan-pelan kalian lakukan sampai dia tahu angka yang kalian sebut. Kenapa ini penting? Karena setiap assessor dalam interviewnya mereka bakal catat framework ini. Sehingga mereka bisa lihat secara helikopter view kayak ini logis atau enggak. Dan angkanya dia juga bakal catat. Jadi kenapa itu kalian pelan-pelan, jaga intonasi juga, tapi nggak terlalu lama. Dan kalian bawa dia pelan-pelan juga untuk per section. Itu lumayan impactful, jadi dia nggak loss nanti setelah kalian tunjukin 40,3 billion rupiahnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku next. Ya, izin bertanya, Kak. Oke. Ini kan mengenai revenue-nya menurut aku kan kayak jadinya diasumsikan bahwa di work hour 8 jamnya itu tuh selalu bekerja kan, so mendapatkan order selama 10 menit. Terus, apakah lebih baik kalau kita tuh pakai semacam asumsi yang dimana tuh per hari cuma mendapat berapa orderan secara rata-rata? Oke, ini that's good question. Aku lupa jelasin juga. Ini kalian, karena kan gambaran itu kalian cuma dikasih 10 menit, 5 menit untuk mikir semua ini. Jadi kalian harus came up with 40,3 billion-nya cepat gitu. Nah, kenapa aku simplify beberapa aspek ini? Karena untuk menghemat waktu itu. Cuman saat udah Q&A, saat ditanya, do you have any potential pertimbangan? Kayak apa sih yang kalian pertimbangan untuk sampai bisa average kayak gini? Pertama, misalkan number of cashier. Kalian bisa bilang ada big outlet yang mungkin lebih dari 4 atau small outlet yang cuma 2. Jadi average-nya 4. Work hour in a day. Misalkan kalian
Nah, ada daerah yang 24 jam sama ada yang enggak. So, for the sake of simplicity, I will average it into 1 hour a day, at 8 hour a day. Nah, average time to fulfill one order. Oke, kalian juga bisa bilang di weekend sama di weekday itu beda. Di weekend mungkin pekerjanya lebih banyak, sehingga time to fulfill one ordernya itu bisa lebih sedikit, kayak cuma 5 menit atau 6 menit. Cuman in weekdays yang sepi pelanggan bisa butuh 15 menit. So, I will average it into 10 minutes per order. Lanjut lagi, average order value. Kalian bisa bilang, mungkin bagi mahasiswa atau personal cuman ngeluarin 1 ayam, 1 nasi, 1 minuman. Total 50,000. Kalau kalian bilang ada juga keluarga yang for a whole family, misalkan di 200.000 atau 150.000. So average-nya 100,000. Nah, jadi itu breakdown kecil itu kalian bisa siapin juga, tapi for sake of simplicity, kalian bisa bilang langsung average. Tapi misalkan kalau waktunya dikasih 20 menit, kalian bisa detailin lagi tuh. Oh, proporsi weekend ternyata 40% order dalam satu week. Weekday cuma 60%. Nah, jadi kalian bisa bagi-bagi lebih detail lagi. Oke. Thank you, Kak, jawabannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, untuk di final case interview ini, biasanya kan interview relate ya. Jadi kita yang harus aktif nanya-nanya, dan kita harus ngarahin jawabannya mau kemana. Dan ini biasanya di level partner. Jadi kayak mereka tuh udah jago banget, udah ngerti deh semua framework dan hal-hal yang dilakuin. Jadi kayak ini gambaran situasinya adalah sangat tegang dan sangat serius. Misalkan dikasih soal nih, tentang suatu mass retailer everything, namanya everything retailer, melihat ada stagnating growth in its year-over-year sales. Nah, kalian dibawa untuk identify nih isunya dan bagaimana cara untuk meningkatkan sales-nya. Misalkan additional information yang dia bilang adalah klien ini merupakan large US retailer with an extensive network of big box discount stores. Terus poin kedua adalah growth-nya slow banget nih, cuma di 1-2%. Sedangkan industrinya udah 3%. Nah, di poin ini kalian bisa ngeliat nih kayak, oh ternyata ini flag banget nih, karena industri growing, tapi cuma dia yang nggak growing. Berarti ada yang salah di dianya nih. Nah, terus klien target, nah ini nih, targetnya dia adalah double digit growth-nya. Terus poin terakhir adalah cost itu nggak irrelevant. Nah, poin pertama apa yang kalian lakukan? Tentu juga pasti clarify, kayak di market sizing sendiri. Clarify semua poin yang kalian anggap potensi menjadi malah misleading. Pertama, kalian bisa nanya, big box yang dimaksud tuh apa? Kayak jualannya dalam massive scales atau dia jualan big box literally kardus doang tanpa ada isi. Terus misalkan kayak dia ada, kalian juga bisa tanya kayak dia ada berapa cabang sih di US untuk menentukan kira-kira dia itu cuma satu toko doang atau ekstensif yang benar-benar gede di setiap provinsi dan lain-lain. Terus kalian bisa nanya juga kayak kenapa cost are relevant, kayak apakah cost-nya emang nggak nambah atau apanya gitu. Jadi semua ini kalian bisa clarify dulu di awal. Nah, lanjut dia bakal ngasih chart ini nih ke kalian. Dari chart ini, kalian juga bayangannya tuh kayak cuman dikasih lihat 1 menit, 2 menit ya. Jadi kalian bisa bayangin kayak, oh sales-nya naik dari dulu, tapi di akhir-akhir dia stagnan. Tapi number of store-nya tetap naik. Jadi number of store naik, tapi tidak merepresentasikan sales-nya naik. Berarti hipotesis awalnya apa? Store-nya tuh strategi yang dipakai salah. Memperbanyak store tidak berarti memperbesar sales. Oke.
udah dapat foundation-nya, bakal ditanya nih pertanyaan pertama. Misalkan, what is the potential complication that can cause flat growth for everything retailer? Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Kira-kira jawabannya apa? Ini BTW bisa lebih dari satu ya. Ada yang kepikiran? Atau mau lihat soalnya lagi? Product assortment maksudnya apa ya, Kak? Masih kurang ngerti. Oke, product assortment berarti kayak produk, dia lebih ke produk kayak big box-nya tuh eh, apa relevan nggak sih? Nah, big box store yang dimaksud setelah misalkan dijawab, kalian nanya nih big store yang dimaksud tuh apa? Ternyata tuh yang kayak wholesale, yang jualnya banyak. Jadi kalau kalian misalkan Giant, tapi Giant-nya yang jualnya tuh per dus-dus gitu, bukan persatuan. Kalau menurut aku mungkin A dan D kemungkinan, Kak. Kalau ngeliat dari, kalau D, kalau dalam posisi waktu sekarang, kayak misalnya lagi COVID gitu, J-nya income-nya juga turun kan, J-nya konsumsi juga turun, dan kebanyakan online jadinya. Oke. Ada lagi yang menjawab? Kak, mau nanya employee Iya. churn rate itu apa ya? Oh, nah kalau churn rate itu resign. Jadi kayak banyak banget Oke. employee yang resign. Oke. Oke, kalau nggak ada, aku mungkin lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya potential complication-nya itu bisa A, B, dan D. Nah, kalau A pasti udah obvious karena nambah. Nah, gimana cara kita tahu jawaban yang mungkin atau enggak? Nah, jadi saat final interview case, di satu sisi kalian harus fokus ke data apa yang diberikan dan juga tidak melihat tren dunia sekarang. Karena itu kan bisa beda-beda ya. Tren dunia soal ini diberikan sama tren dunia sebenarnya. Nah, jadi kalian gimana caranya kalian harus clarify. Kira-kira saat kalian mau jawab e-commerce, kalian bisa nanya nih, is it e-commerce already established in this era? Terus kayak, is it what consumer trend? Nah, jadinya kayak ngobrol tuh sama assessor. Dari clarify tadi, kalian bisa dapetin nih, ternyata bisa nih ke shopping online. Nah, selanjutnya, balik lagi ke ini, kata kuncinya adalah sales growth slow to 1.2 while the industry is growing. Dan juga cost are relevant. Jadi, additional information ini udah mengarahkan kalian buat lihat industrinya as a whole picture. Kenapa C paling nggak masuk akal? Karena dia nggak bilang tentang masalah HR-nya. Dia fokus ke industrinya. Jadi kalian langsung bisa coret employee churn rate ini. Jadi itu salah satu. Nah, kenapa assessor tuh biasanya ngasih additional information? Karena di sini mereka udah ngasih clue-clue ke kita secara tidak langsung. Kalau kalian fokus di sini aja. Nggak usah lihat kemana-mana. Oke, lanjut. Untuk B-nya sendiri, big box-nya. Kenapa ini masuk akal juga? Karena kalau kalian lihat di poin pertama, network of big box discount store. Jadi ini merupakan salah satu clue, kalian harus aware juga nih. Kalau dia big box discount store, apakah itu masih relevan dengan consumer? Lalu untuk D kalian juga bisa lihat kayak, oke, industrinya naik. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan sales-nya turun? Kayak, apakah cuma terfokus ke beberapa tempat atau something like that.
Jadi recession and decrease in consumer disposable income juga bisa masuk. Nah, jadi ini beberapa potential complication. Itu pertanyaan pertama yang bakal diajuin. Nah, kalau kita lanjut ke poin kedua dia, oke, misalkan kamu udah tahu nih potential complication-nya seperti 3 itu. How can you grow our sales? Nah, kalau misalkan ditanya seperti ini nih, kalian udah pasti tahu ngarahnya ke misi tadi nih. Strateginya gimana, kalian mau bagi-bagi apa aja sampai bisa grow their sales. Nah, untuk poin ini kira-kira ada yang mau jawab lagi nggak? Level satunya dulu, kita mau bagi apa jadi apa? Mungkin yang pertama jumlah store-nya mereka, Kak. Sama yang kedua average sales tiap store berapa? Oke. Nah, untuk pertanyaan itu, untuk pertanyaan ini cukup beda dengan market sizing. Nah, kalau ini udah lebih ke strategi. Sehingga kalau kita di level satunya number of store dan revenue satu store itu berapa, itu kita lebih ke identify. Kira-kira masalahnya ada di mana. Nah, dan juga kalau kalian ingat di sini, data ini, dia bakal udah ngasih tahu number of store-nya. Jadi secara tidak langsung, bukan di level 1 untuk grow their sales. Ada lagi? Mungkin benchmarking sama industri-industri lain, Kak. Maksudnya kayak store yang di industri yang sama. Mungkin ngelihat strategi mereka kayak gimana. Oke, itu juga bisa. Berarti kamu ngambil dari sisi kompetitor kan. Nah, kompetitor itu ada masuk di framework 3C. Jadi kalau misalkan kamu mau baginya itu, bakal kompetitor, company, dan customer. Itu juga bisa. Mungkin kalau di sini aku baginya untuk yang strategiknya, aku bakal bagi untuk di international dan domestic. Kenapa aku bagi ini? Karena grow their sales. Jadi kayak gimana grow? Oke, logiknya adalah grow dalam country di US atau kita go abroad di international. Jadi the biggest foundation-nya pasti di situ dong. Nah, sisa-sisanya tuh yang tadi bawah-bawahnya bisa ada di dalam dua ini. Kalau aku misalkan bilang international, pasti logisnya kalau aku mau ke international, gimana cara aku establish store aku di sana? Bisa antara dua poin nih, antara kalian acquire existing company atau build store from scratch. Nah, untuk poin ini, kalian bakal bisa bilang revenue cost profit analysis, mana yang lebih make sense perhitungannya. Jadi kalau international pasti cuma dua ini nih, misinya, levelnya. Nah, kalau untuk domestik, aku bisa bilang nih, kayak tadi yang Edward bilang, kayak kalau kita mau identify number of store sama revenue per store, nah kita bisa revenue per store-nya kita bisa utak-utik di sini nih. Kita mau growth store sales on existing customer, jadi customer kita selama ini kita mau tingkatin, atau kita mau reach new customer. Nah, dari dua level ini, kita bakal bisa lagi nih, untuk existing customer, antara transaction per visitnya itu kita gedein, antara frekuensinya mereka ke store kita gedein, atau dalam satu transaksi kita tingkatin order mereka nilainya. Misalkan cuman beli
beli sofa, sekarang beli sofa dan kulkas. Jadi increase value tuh. Atau kita mau loyalty. Jadi itu lebih ke retention. Jadi mereka tuh ya udah base-nya kita sekarang bakal stay terus nih. Jadi kita nggak bakal lose customer. Nah, untuk reach new customer sendiri, kita bakal mikir nih, oke tadi di pertama big box ini kayaknya udah nggak relevan nih. Atau big box store udah nggak relevan. Nah, kita harus cari tahu channel yang mungkin atau format packagingnya yang baik tuh kayak gimana sih. Misalkan tadi cuma big box yang jual dus-dusan, sekarang kita bagi nih per item bisa beli orang-orang. Atau produknya, misalkan tadi produknya kemahalan, sekarang kita murahin harganya. Jadi misalkan tadi jualnya sofa asal US, sekarang kita bisa jual sofa asal Indonesia yang bisa lebih murah, misalkan. Nah, untuk targetnya mana, kita bisa lihat targetnya market kita mau yang lebih ekonominya ada atau ekonominya nggak ada. Jadi kalau dibagi-bagi bisa kayak gini nih. Nah, kalau untuk konteks interview case ini, kalian biasanya nggak usah ngitung sih. Kalian propose doang gimana cara kalian identify the issue dan propose grow sales-nya tuh kayak gimana. Jadi kalian nggak usah hitung revenue cost profit analysisnya atau apa loyalty program yang kalian pikirin tuh kayak gimana itu nggak usah. Jadi kayak kalau misalkan di startup kan pasti ditanyain dong loyalty program yang kalian maksud tuh kayak apa. Nah kalau di sini udah stop sampai situ. Oke, ada yang bingung? Mungkin di bagian internasionalnya sih Kak, menurut aku. Soalnya kita lihat kayak secara grafik tadi kan kayak number of stores kan kurang relevan dengan jumlah store yang udah ada. Jadinya apakah bisa jadikan sebuah solusi? Oke, nah kalau kalian lihat clue-nya dari yang awal, dia is a large US retailer. Nah, biasanya kalau dari sales growth ini, antara entering new market, nah new market US retailer apa? Berarti entering new country. Dia nggak bisa enter US lagi, karena dia udah nguasain US. Sama improve their current market. Jadi kan cuma dua itu tuh, kalau kalian bagi misi paling awalnya. Nah, jadi itu kenapa poin pertamanya adalah international sama domestic. Oke. Udah jelas Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nah pertanyaan ketiga biasanya udah mulai masuk angka-angka nih. Tapi kalau dalam ini aku simplify banget, jadi kayak misalkan kalian ditanya, if entering local market is the biggest opportunity, how everything retailer performance compare to their competitors. Performance yang dimaksud adalah financial performance-nya. Nah, misalkan data yang dikasih kayak gini nih, ada comparison beberapa perusahaan, nah lalu datanya di bawah. Ada apa aja? Data quantity from sales, average price, construction cost, marketing cost, employee cost. Nah, misalkan dia cuma ngasih kayak gini ya. Nah, itu kalian bisa clarify lagi nih. Data quantity from sales tuh maksudnya apa? Oh, ternyata tuh ada 300 million order dalam 1 tahun. Terus average price-nya 15. Nah, jadi kalian udah tahu nih, oh framework-nya adalah quantity from sales dikali average price dikurangin semua cost yang ada di bawahnya untuk nentuin profit-nya. Kenapa kita nyari profit? Karena ditanyanya performance. Biar kita tahu ini everything retailer nih rugi atau untung atau gimana nih di market US sekarang. Kalau ini lebih straightforward, jadi kalian tinggal hitung-hitung aja, langsung ketemu angkanya, kalian bisa prioritas, bisa rankingin siapa yang paling baik dan siapa yang paling jelek. Dan juga biasanya kalau dalam interview nggak boleh pakai kalkulator sih.
Nah, jadi itu kenapa pentingnya untuk round up the number juga nggak apa-apa. Oke, kalau ini lebih straightforward ya. Jadi kayak kalian kalau udah tahu, oh profit adalah revenue kurang cost, udah langsung tinggal dimasukin angka-angkanya. Gimana cara taunya? Nah itu, banyak-banyakin baca framework yang ada tuh apa aja, dan biasanya implementasinya tuh di soal kayak gimana. Tapi yang paling basic pasti revenue cost profit. Oke, mungkin aku lanjut ke tips and trick. Ini cuma ada satu slide, dan nah langkah yang aku lakuin adalah pertama, read and understand various type of cases. Ini contoh 3 buku yang aku pelajarin selama proses 6 bulan seleksi. Jadi ada The Duke MBA, The Case Interview Workbook, sama The NYU. Kayak cara bacanya gimana sih? Oke, awal-awal pasti bingung nih gimana baca soalnya dan jawabannya yang diproses kayak gimana. Awal-awal baca benar-benar detail soalnya gimana, dan semua ini udah ada jawabannya BTW. Dan kalian juga bisa baca jawabannya detail. 1-10 soal kayak gitu, lama-lama kalian udah punya sense nih. Oh, kalau soal kayak gini diginiin, jawabannya tuh bakal mengarah kayak gini. Nah, untuk 10-60-nya, soal 10-60, kalian bisa bisa reading aja, nggak usah benar-benar hafalin atau inget-inget gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk familiarisasi sih. Contoh nyata yang aku alamin adalah, misalkan McDonald ya, itu merupakan soal seleksi aku waktu internship. Nah, gimana cara aku bisa kepikiran tiba-tiba mulainya dari cashier, bukan mulai dari total populasi Jakarta. Karena di salah satu buku ini, udah ada tuh yang ngejelasin gimana fast food restoran cara tahu revenue-nya. Atau enggak restoran in general gimana revenue-nya. Oh, titik pertamanya itu cashier, yang paling logis. Nah, mulai dari situ udah mulai lebih gampang nih aku structuring-nya. Jadi itu merupakan contoh nyata kalau berguna untuk familiarisasi banyak-banyak soal. Lalu yang kedua, pasti practice mock-up interview. Nah, kenapa biasanya seleksi konsultan itu lama? Karena in some way, misalkan aku kepanggil buat interview tanggal 1, tapi aku dijadwalin interviewnya itu tanggal 20 atau 14. Nah, selama proses itu kalian gunain buat practice mock-up interview sama friend kalian yang lagi seleksi bareng atau sama konsultan yang udah ada di company itu. Gunanya apa? Practice mock-up itu pertama, komunikasi kalian, kepedean kalian, dan kecepatan kalian buat mikir framework di saat ditanya. Jadi kalau misalkan cuma baca buku kan enak ya, bisa langsung lihat solusi dan lain-lain. Tapi kalau udah mock-up practice, adrenalin pasti naik, dan kebiasaan jawab dan kebiasaan clarify mulai dibangun. Untuk gambarannya, aku seleksi itu biasanya 5 orang sama 5 orang. Jadi kayak online test 5 orang, interview pertama market sizing 5 orang lagi, bisa sama bisa beda. Untuk final interview 5 orang lagi. Jadi kayak total kan 15 kali mock up gitu. Nah, untuk yang ketiga, untuk entry-nya itu balik lagi tadi ke screening CV sama cover letter. Karena untuk seleksinya aja kan butuh dipanggil interview. Nah, butuh dipanggil interview itu butuh persiapan selama kuliah itu. Nyiapin CV dan cover letter yang baik. Gimana cara nyiapinnya? Start small but progressively exponential. Misalkan kalian nggak pernah intern, oke, start from student organization. Tapi di student organization juga kalian harus mikir, gimana, misalkan aku mau consulting nih, mau strategi, gimana aku bisa minta job desk yang strategi based, yang bisa nge-lead orang, bisa punya otonomi, dan some kind impact aku tuh bisa di-quantify juga. Nah, mulai progress, mulai mikir itu, job desk apa, jadi kalian mulai lebih selektif. Milih organisasinya apa, scope-nya seberapa besar, dan job desk-nya apa. Dari situ, kemungkinan kalian kan bakal first internship.
sama attitude-nya. Kira-kira kalau job desk aku cuman A, gimana cara aku bisa minta B dan C yang strategis ke user aku? Gunanya buat apa? Jadi di poin-poin saat kalian describe CV, itu bisa di-quantify dengan angka, dan juga bisa lihat, oh, ini orang strategis nih, ini orang logisnya jalan nih. Something like that. Nah, jadi seperti itu, dan terakhir, thank you untuk semuanya.